Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kali ini kita akan mengulas kasus atau perkara hukum yang amat sangat menyita perhatian, yaitu kasus BTS di Keminfo dan kasusnya Pak Johnny G. Plate bersama 8 tersangka yang lain atau 7 tersangka yang lain yang kemudian menyeret nama Menpora Mas Dito Aryo Tejo ya. Tetapi ya, kawan baik Nur Iswan Channel memiliki prinsip kalau sudah menyangkut perkara hukum ada asas ya yang harus kita taati, bahwa semua yang disebut-sebut atau yang diseret-seret namanya itu harus ditreatment atau diperlakukan dengan asas presumption of innocence, alias asas praduga tidak bersalah. Jadi termasuk kasus yang menyeret nama Menpora Dito Aryo Tejo ini, di mana kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah terhadapnya karena baru disebut-sebut. Kan harus ada pembuktian dan proses pengadilan yang panjang untuk membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Tetapi yang menarik ya, yang menarik ini perjalanan kasus BTS Johnny G. Plate dan perjalanan kenapa kok muncul nama Menpora Dito Aryo Tejo ini, yang konon katanya menurut pengakuan ya salah satu tersangka ya, dan ini juga sudah diberitakan di berbagai media yang merupakan desas-desus sebelum Mas Dito dipanggil oleh Kejagung, dan juga keterangan baru dari pengacaranya tersangka yang menyebut-nyebut nama Mas Dito itu. Jadi gini perjalanannya. Jadi ketika itu memang ada informasi dan desus-desus bahwa aliran uang yang dikorupsi, yang diduga korupsi ya, 8,3 triliun itu kemana saja. Nah, salah satu nama yang muncul adalah Dito Aryo Tejo yang diduga menerima uang sejumlah 27 miliar ya. 27 miliar ini untuk apa? Lagi-lagi konon katanya uang ini diperuntukkan untuk apa? Untuk proses pengurusan perkara ini. Ya kalau bahasa lapangannya ya untuk proses pengamanan dan penyelamatan proses hukum kasus korupsi ini. Nah, siapa yang menyebut bahwa Mas Dito menerima di tahun lalu ya? Kalau tidak salah menurut pengakuannya itu ia menyerahkannya dalam beberapa kali di tahun lalu, langsung katanya sih langsung diantarkan ke rumah Mas Dito. Ya, salah satu tersangka ini adalah berinisial IH dari PT Solitek itu ya. Nah, dan berita itu kan menjadi rame dan desas-desus sehingga tentu saja harus dipanggil dan diklarifikasi gitu, karena sudah menjadi konsumsi publik. Kalau sudah menjadi konsumsi publik nanti akan bertanya-tanya kenapa nama-nama yang disebut itu kok tidak dipanggil-panggil gitu. Jadi akhirnya Kejaksaan Agung ya memanggil Menpora Mas Dito itu untuk klarifikasi gitu, karena desas-desusnya udah sangat kuat, dan untuk menghalau desas-desus ini kan harus ada klarifikasi atau permintaan keterangan. Apalagi konon katanya nama Mas Dito ini disebut oleh IH itu di berita acara pemeriksaan gitu. Nah, menariknya, jadi Mas Dito itu ketika dipanggil ya hanya 2 jam saja dipanggilnya.
dari jam 13 sampai jam 15 gitu. Nah, kemudian perkembangan yang lain yang menarik adalah penyampaian informasi atau pengakuan dari pengacara IH itu, yaitu Mas Magdir Ismail. Ini salah satu pengacara kondang ya. Bang Magdir Ismail ini menyampaikan kepada media dan publik bahwa uang 27 miliar itu ya, ia tidak menyebut bahwa uang itu uangnya siapa. Uang 27 miliar itu sudah dikembalikan oleh seseorang dari pihak swasta kepada pihak IH atau yang mewakilinya. Jadi dulu IH yang ngasih kepada yang tadi itu disebut-sebut kepada Mas Dito, ya kan? Tapi kemudian sekarang seseorang dari pihak swasta mengembalikan uang 27 miliar tersebut kepada IH kembali atau pihak IH kembali, karena IH-nya kan sudah ditahan sepertinya kan. Jadi kepada pihak yang mewakilinya, mungkin ke pengacaranya gitu. Nah, di samping itu Bang Magdir, pengacara IH ini juga menyampaikan bahwa sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik nama Mas Dito dan hubungannya dengan 27 miliar ini. IH ya, sang tersangka hanya menyebut inisial siapa saja yang menerima. Misalkan kata Bang Magdir XYZ, ya namanya lawyer kan, diksi katanya pinter gitu. Nah, jadi pertama nama Mas Dito tidak disebutkan ya, akhirnya kemudian uang 27 miliarnya itu dikembalikan dan kemungkinan besar ini uang akan diserahkan ke Kejaksaan Agung, kan begitu. Nah, jadi ini menarik ya, menarik untuk kita ikuti betapa proses hukum kita memang sebaiknya kita tonton supaya kita akan mengikuti terus perkembangan peristiwa atau aneka peristiwa hukum itu ya, supaya kita juga mempunyai pendidikan hukum secara umum setidaknya melalui media massa gitu. Jadi sepertinya ketika dipanggil juga ya, Mas Dito merasa atau mengakui bahwa ia tidak mengenal, tidak pernah bertemu dengan tersangka ini ya, IH ini gitu. Jadi pantesan pemeriksaannya tuh singkat dan cepat, hanya 2 jam gitu. Nah, biasanya kalau kasus ini segala macam paling nggak dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 4, jam 5, bahkan kadang-kadang sampai tengah malam kan. Tapi Mas Dito ini ya sakti. Sebenarnya bukan saksi sih, bukan sakti. Mungkin karena ia juga tidak mengenal, ya ngapain juga tidak. Terus kemudian ia tidak merasa menerima, ya kan? Ya ngapain juga diperiksa lama, kira-kira gitu. Jadi karena Mas Ditonya mengaku tidak kenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah menerima pemberian itu, di sisi yang lain uang yang diberikan, yang konon diberikan, dialirkan kepada Mas Dito juga ternyata sudah dikembalikan 27 miliar. Jadi mau apa lagi gitu kan. Jadi Menpora Dito sepertinya aman ya. Walaupun misalkan di dalam hati para pihak di ruang publik yang mengetahui, ya wajar kalau ada yang curiga, jangan-jangan Mas Dito ini bukan aman atau bukan selesai, tapi memang diamankan atau diselesaikan. Tapi kan itu hanya spekulasi, desus, dan tidak bisa dijadikan pegangan. Kita berpegangnya pada proses hukum yang berlaku saja. Mudah-mudahan proses hukum, para aparat penegak hukum kita dalam menjalankan tugasnya semakin baik ke depannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nurrizwan Channel. Terima kasih.